Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya dengan channel kita Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Infinix Hot 9 Play ya. Jadi kendalanya HP ini kata orangnya tidak bisa dicas ya teman-teman ya. Kalau dicas itu hanya ada indikator pengecasan lampu warna putih pada pojok kiri atas ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya ini sudah kita buka-buka ya. Kalau untuk cara membukanya itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Oke, kita tes sekarang, kita cas ya teman-teman ya. Apakah seperti kata orangnya, kalau dicas hanya ada indikator pengecasan lampu warna putih pada pojok kiri atas ya teman-teman ya. Untuk cara pembukaannya ini sangat mudah ya, kita cukup menggunakan kuku saja teman-teman ya. Ini sudah kita buka-buka untuk back covernya teman-teman atau backdoornya. Sekarang kita tes, kita cas apakah benar ya seperti kata orangnya. Kalau dicas hanya ada lampu indikator saja. Nah ini bisa kita lihat pada pojok kiri atas teman-teman ya. Walaupun lampu indikatornya nyala tapi ini tidak nambah teman-teman ya. Saat dicas tidak ada indikator pengecasan dan tidak nambah teman-teman ya. Nah ini bisa kita lihat ya, di sini hanya ada lampu warna putih, ini lampu indikator pengecasan, namun di layarnya tidak ada tampilan pengecasan ini teman-teman ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya, pokoknya disimak terus, jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Sekarang kita tes, kita hidupkan apakah bisa. Oke, ini kita coba kita hidupkan ya teman-teman ya. Sepertinya tidak ada respon ya, tidak bisa dihidupkan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes, kita diamkan saja beberapa menit, apakah nanti bisa nambah untuk pengecasannya ya. Oke, setelah kita cas, kita diamkan sekitar 5 menit namun tidak ada respon sama sekali, sama aja tidak nambah untuk pengecasannya. Sekarang kita buka-buka ya, ini sudah kita buka-buka bautnya ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita bisa tes dulu, kita cas baterainya apakah ada isi. Jika tidak ada isi kita bisa cas atau kita tembak, bisa menggunakan aktivator ya teman-teman ya. Namun untuk baterai Infinix ini tidak ada biasanya di aktivator yang model ini ya teman-teman ya. Untuk kakinya itu beda ya teman-teman ya, untuk konektornya kalian bisa gunakan kabel saja jika tidak ada di aktivator ya teman-teman ya. Kabel casan terus kita potong biasanya ya, lalu kita posisikan saja min plusnya, jangan sampai keliru ya. Kita bisa cas menggunakan kabel itu, kita tembak menggunakan kabel casan yang sudah rusak, kita potong seperti ini. Namun jangan sampai keliru untuk min plusnya atau ininya teman-teman ya. Untuk jalurnya jangan sampai kebalik, nanti bisa rusak baterainya teman-teman ya. Oke, di sini akan kita lepaskan dulu baterainya, nanti akan kita tembak menggunakan kabel tadi ya teman-teman ya. Atau jika kalian mau membelinya langsung pengen ganti saja, kalian bisa beli saja teman-teman ya. Untuk tipe baterainya itu BL58BX ya. Pastikan sama untuk tipe baterainya ya. Jadi jangan sampai salah, jika salah nanti nggak bisa dipakai teman-teman. Oke, bisa kita lihat di sini untuk tipenya BL58BX ya teman-teman ya. Jika kalian mau beli, kalian bisa cek keranjang pada pojok video teman-teman. Kita tes dulu menggunakan baterai yang baru apakah bisa dicas. Kalau kita gunakan baterai yang baru teman-teman ya, kita tes saja dulu. Kalau memang bisa dicas saat kita gunakan baterai baru, berarti itu kerusakan berada pada baterainya teman-teman ya. Kalian harus ganti saja ya teman-teman ya. Oke, ini kita tes dulu menggunakan baterai yang baru ya. Kita tes, kita pasang, lalu kita cas apakah bisa dicas. Kalau bisa dicas dengan baterai yang baru ini berarti yang rusak memang baterainya teman-teman ya. Memang sudah kembung ya baterai yang lama ini teman-teman ya. Oke, kata orangnya juga sudah dropan. Bisa kita lihat di sini ternyata bisa dicas ya. Kalau kita gunakan baterai yang baru, berarti ini sudah dipastikan yang rusak adalah baterainya ya. Kalian nanti bisa cek di keranjang pojok video teman-teman ya, jika kalian penasaran dengan harganya ya. Oke, sekarang apakah bisa dibenerin? Kalau untuk baterai yang lama, kita coba saja jumper fuse-nya teman-teman ya. Kalau dia biasanya itu yang rusak itu kebanyakan ya di fuse ini ya teman-teman ya, atau memang di PCB mesinnya nih teman-teman ya, PCB mesin baterainya ya. Oke, kita tes, kita jumper saja fuse pada baterainya teman-teman ya. Biasanya kalau kerusakan jumper pada fuse itu biasanya kalau bisa hidup sambil dicas ya teman-teman. Namun kalau casannya dicabut dia mati, biasanya itu fuse-nya atau bisa juga dari baterainya ya. Atau kalian bisa ganti saja PCB mesin pada baterainya teman-teman. Oke, ini adalah letak dari fuse baterai Infinix Hot 9 Play teman-teman ya. Kita buka saja, ini solasinya teman-teman ya. Nanti selanjutnya kita jumper. Jika memang dia sudah rusak ya, walaupun di jumper ya tidak akan bisa hidup juga ya teman-teman ya. Oke, ini kita lepaskan dulu untuk solasinya ya. Letaknya di sini ya teman-teman ya, untuk fuse baterainya ya. Oke, biasanya kalau HP itu bisa hidup kalau sambil dicas, atau nonton YouTube dia langsung mati, kalau sambil dicas dia hidup.
itu biasanya fuse-nya ini tinggal di jumper saja atau diganti saja, atau kalian bisa ganti saja baterainya teman-teman ya. Nah ini adalah fuse dari baterai Infinix Hot 9 Play teman-teman ya. Kalian bisa jumper saja, atau nanti kita tes, kita jumper apakah bisa. Jika memang tetap mati berarti memang sudah rusak ya fuse dari baterai Infinix ini ya teman-teman. Atau bisa kita tembak dulu ya, kita cas dulu menggunakan kabel tadi ya teman-teman ya. Kita buka seperti ini lebih mudah daripada lewat konektornya teman-teman ya. Oke, kita coba dulu kita cas menggunakan kabel langsung seperti ini. Untuk main plusnya jangan sampai keliru ya. Untuk groundnya ini ada di sebelah kanan nih teman-teman ya, dan untuk plusnya itu di sebelah kiri kalau tampilan dari atas ini ya teman-teman ya. Oke, kita tes ya, kita cas dulu. Selanjutnya nanti bisa kita tes, kita hidupkan. Jika memang tidak bisa, kita coba kita jumper fuse-nya. Jika memang tidak bisa berarti memang sudah rusak baterainya teman-teman ya. Oke, kita caskan saja seperti ini, kita tempelkan, kita tahan sekitar ya 1 menit juga sudah bisa ya. Kita coba seperti ini. Oke, ini sudah kita cas sekitar 1 menit ya teman-teman. Sekarang kita tes, kita coba apakah sudah bisa hidup atau sama aja. Jika sama aja nanti kita tes, kita jumper saja fuse-nya ya. Oke, langsung saja kita coba, kita hidupkan, kita pasang, kita rapikan dulu, selanjutnya kita tes ya. Oke, langsung saja kita tes. Yang ini kita lepaskan dulu ya. Ini baterai yang baru tadi, ini sudah dipastikan normal ya, sudah bisa dicas kalau menggunakan baterai yang baru ya. Oke, kita tes, kita pasang. Jika memang tidak ada respon, tetap saja nggak ada respon ya, kita coba jumper saja fuse-nya. Jika sama aja berarti memang sudah rusak ya baterainya teman-teman ya. Oke, kita tes, kita cas. Bismillahirrahmanirrahim, apakah ada respon? Oke, bisa dilihat ya, di sini sama aja, tidak ada respon, tidak ada penampakan di layarnya, hanya indikatornya saja lampu di pojok kiri atas ya teman-teman ya. Ini tetap saja ternyata ya teman-teman ya, walaupun sudah kita cas ya. Oke, dan sekarang langsung saja kita jumper fuse-nya teman-teman ya. Ini sudah kita lepaskan lagi ya. Sekarang kita jumper saja langsung untuk fuse-nya, apakah nanti bisa. Jika sama aja tidak ada respon berarti memang sudah rusak dan memang harus ganti teman-teman ya. Untuk pemiliknya juga sebenarnya menyarankan untuk diganti ya, selain memang sudah rusak, dia ini juga sudah ngedropan nih teman-teman ya, baterainya sudah kembung ya. Oke, ini kita jumper menggunakan kawat jumper ya teman-teman ya. Kita kasih dulu timah, selanjutnya kita gunakan kawat jumper, lalu selanjutnya tinggal kita solderkan saja dari ujung ke ujung ya teman-teman ya. Hanya seperti ini saja untuk cara penjemperannya. Oke, selanjutnya langsung saja kita tes setelah kita jumper fuse-nya teman-teman ya. Oke, kita potong, kita rapikan, selanjutnya kita tes. Jika memang sama aja tidak ada respon berarti memang harus diganti ya. Oke, bisa kita lihat ini adalah jumperannya ya teman-teman ya, hanya kita sambungkan saja seperti ini. Oke, selanjutnya kita rapikan dan kita tes apakah sudah bisa hidup atau sama aja tidak ada respon. Jika sama aja berarti memang sudah rusak ya, wes bosok ya baterai ya. Oke, kita coba, kita tes, kita pasang, selanjutnya kita cas apakah ada respon atau sama aja. Ini serai ganti air. Nah, ini coba bisa kita lihat di sini sama aja, ternyata memang sudah fix, sudah bosok ya baterainya teman-teman ya. Oke, nggak ada respon sama sekali, sama aja teman-teman ya. Jadi ya udah ganti saja, kalian bisa beli saja baterainya teman-teman ya, BL58BX untuk tipe baterai Infinix Hot 9. Jangan sampai keliru ya untuk kode baterainya teman-teman ya. Setiap HP itu tentunya ada tipe baterainya, untuk Infinix, untuk Oppo itu lain-lain ya teman-teman ya. Oke, ini sama aja nggak ada respon, hanya saja indikator lampu di pojok kiri atas ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lepaskan, nanti ini kita serahkan kepada pemiliknya dan kita ganti yang baru ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pasang baterai yang baru. Ini sudah kembung, bisa kita lihat untuk fisiknya ya, sudah seperti ini tampilan baterainya, sudah kembung sekali nih ya. Oke, kita pasang baterai yang baru ya teman-teman ya. Ini nanti kita serahkan kepada pemiliknya untuk BB ya. Oke, kita pasang yang baru dan selanjutnya tinggal kita pasang-pasang semua. Ini sudah dipastikan normal ya teman-teman ya, karena dari tadi sudah kita tes, ini kita tes, kita cas juga nyambung atau bisa ngecas gitu ya. Oke, namun jika HP kalian tuh bisa ngecas namun tidak nambah, itu bukan dari baterainya teman-teman ya.
bisa jadi itu dari konektor casnya mungkin sudah mulai longgar gitu ya teman-teman ya. Bang, lalu bagaimana jika di cas dia hanya mentok logo mati hidup di logo Infinix itu? Biasanya itu posisi baterainya drop namun tombol powernya itu sudah mencet terus atau mungkin sudah rusak di tombol powernya teman-teman ya. Kalian bisa cek dulu tombol powernya atau kalian bisa congkel tombol powernya jika sudah merasa agak susah ya untuk di tombol powernya. Sering terjadi seperti itu untuk di HP Infinix seperti ini ya, posisi baterai drop lalu dia tombol powernya rusak gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa ganti tombol powernya atau kalian bisa congkel dulu jika memang belum sempat untuk menggantinya teman-teman. Oke, di sini kita pasang-pasang dulu bautnya, kita percepat untuk proses pemasangannya teman-teman ya. Oke, baut sudah terpasang semua, selanjutnya tinggal kita pasang back covernya. Hati-hati saat penekanannya, kita presisikan semua ya teman-teman. Hati-hati saat penekanan layarnya, jangan terlalu kuat nanti bisa pecah teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal kita tes, kita cas ya. Jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi HP Infinix yang dicas hanya muncul ini ya teman-teman ya, lampu indikator di pojok kiri atas ya. Ya sebenarnya masalah seperti ini hanya pemiliknya yang tahu ya. Kalau memang awalnya itu memang sudah dropan ya bisa dipastikan itu adalah baterainya teman-teman ya. Kalian tinggal ganti saja baterainya. Untuk cara bongkarnya sangat mudah sekali ya, pembongkaran backdoornya ya. Oke, selanjutnya tinggal kita hidupkan saja. Bismillahirrahmanirrahim, semoga saja hidup ya. Ya harusnya sih hidup ya teman-teman. Oke, kita coba kita hidupkan. Bisa kita lihat di sini sudah tampil logo Infinix ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah ya cara mengatasi HP Infinix Hot 9 Play yang dicas hanya muncul logo pengecasan indikator ya, namun tidak tampil di layar ya. Jika memang dipastikan baterai kalian sebelumnya sudah rusak atau sudah tidak awet ya tinggal kalian ganti saja ya teman-teman ya. Untuk tipe baterainya BL58BX ya teman-teman ya. Nanti jika kalian penasaran mau belinya, kalian bisa cek keranjang pada pojok video teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat di sini HP sudah hidup, namun ternyata kita juga lupa tidak minta kunci layarnya teman-teman ya. Intinya seperti ini untuk cara mengatasinya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen. Nanti jika ada yang ditanyakan monggo di share video ini ke teman kalian, saudara kalian atau sosial media kalian ya teman-teman ya. Siapa tahu HP teman kalian lagi terjadi seperti ini atau penasaran dengan cara ganti baterainya, cukup kita buka back covernya, kita buka bautnya dan tinggal diganti saja baterainya teman-teman. Oke, bisa dilihat di sini dicas juga normal ya teman-teman ya. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.